Saudara Partai Demokrat dan PSI saling sindir soal isu ijazah Jokowi. PSI menyebut isu ini ada yang membiayai dan erat dengan kepentingan Cawapres 2029. Isu ijazah Jokowi hingga kini belum juga selesai. Ketua Harian PSI Ahmad Ali meyakini ada pihak yang mengorkestrasi isu ijazah Jokowi. Menurutnya kasus ijazah bisa bergulir lama, pasti ada yang menjadi otak dan membiayai. Ahmad Ali menduga pihak yang menunggangi isu ijazah Jokowi adalah pihak yang ingin menjadi cawapres di Pilpres 2029. Nah, artinya bahwa tiba-tiba ini muncul ada yang mengorkestra. Kalau kita lihat politiknya ini, ya ujung-ujungnya pertarungan wapres, siapa sih nanti yang menjadi saingannya Gibran jadi wapres sih? Ya, jadi kalau kemudian di bawah ada yang terganggu dengan munculnya Mas Gibran sebagai calon wapres dan menunggangi ini, nggak salah juga kali ya. Seperti Pak Prabowo bilang, ini ada nih yang mengotaki nih, ada yang membiayai, dan masa iya ada satu isu begitu panjangnya, ya kan? Pernyataan Ketua Harian PSI Ahmad Ali tadi disampaikan sebagai respon terhadap pernyataan anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Benika Harman, yang menyinggung soal ijazah palsu dalam rapat kerja balik DPR dengan Kemendikdasmen dan Kementerian Agama. Demokrat dinilai tengah ikut menyudutkan Presiden ke-7 RI Jokowi yang memang juga sedang berkutat dengan isu ijazah palsu. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan Beni sebagai wakil rakyat berusaha menjawab isu yang beredar di masyarakat dan memberi sudut pandangnya. Sebagai kader Partai Demokrat yang berada di legislatif, apa yang disampaikan itu merupakan fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang anggota DPR yang tentunya dari fraksi Partai Demokrat. Secara tidak langsung bukan Pak Jokowi, tetapi itulah apa yang disampaikan itu yang dilakukan oleh Pak Asrul Sani itu merupakan contoh apabila terjadi diskursus di masyarakat, dan itu adalah merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut tidak bisa dibantah isu ijazah Jokowi dekat dengan Partai Demokrat. Menurutnya sejumlah pihak yang berada di kubu penggugat ijazah Jokowi pun memiliki latar Demokrat. Secara kualitatif memang susah untuk dimungkiri bahwa isu ijazah ini dekat dengan teman-teman Partai Demokrat semacam itu. Jadi misalkan ada Mas Roy Suryo, ex Partai Demokrat. Ya, kemudian sekarang kuasa hukumnya ada Mas Denny Indrayana, ex Partai Demokrat juga. Nah, yang kemarin bersuara kenceng Pak Benika Harman, masih kader Demokrat. Nah, kemarin beberapa kali ada Bang Syarif Hasan, sekarang ada Pak Didi Irawadi yang memang secara ya kebetulan ataupun tidak kebetulan memang mengawal isu ini secara terang dan secara tegas gitu. Dalam kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi, polisi sudah menetapkan 8 tersangka, termasuk Roy Suryo. Polisi juga sudah mencekal Roy Suryo CS. Tim Liputan Kompas TV.